Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sistem saraf otonom atau SSO atau dalam bahasa Inggrisnya Autonomic Nervous System atau ANS. Ini hanya pengantar untuk obat-obatnya dan reseptornya akan kita bahas pada video berikutnya. Ya, setelah mempelajari topik ini, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan secara singkat divisi simpatik dan parasimpatik serta fungsinya, serta menjelaskan reseptor adrenergik dan kolinergik. Oke, kita kembali ke topik di anatomi fisiologi tentang sistem syaraf. Jadi mungkin beberapa kalian sudah paham ya tentang gambar ini dan saya ulas lebih dalam. Jadi ada sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat atau CNS atau SSP, dan kemudian sistem saraf tepi atau peripheral nervous system atau PNS. Nah, berikutnya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada afferent division atau ini sebagai ini ya, sensory, sense artinya indera. Kemudian ada division afferent yang terkait dengan motor dan ini terkait dengan otot. Ini dibedakan ada A di sini dan E di sini. Jadi ingat aja kalau A ini ke sense atau indera dan E itu ke motor. Dan berikutnya lagi, afferent ini dibagi lagi dari dua, yaitu ada sistem somatik dan sistem autonomik. Untuk yang sistem somatik ini ciri khasnya dia adalah sadar atau voluntary. Dan untuk yang autonom, tentu saja dia ini ya tidak di bawah kendali kita atau tidak sadar, involuntary. Nah, kemarin udah nulis catatan di Facebook ya bahwa sistem saraf otonom ini berikutnya lagi dibagi menjadi 2 plus 1, yaitu ada sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Nah, ketiga ini sistem tambahan, yaitu sistem saraf yang melibatkan enterik atau usus. Nah, untuk sistem simpatik dan parasimpatik tentu kalian sudah sangat familiar ketika zaman kalian SMA dulu, dan kita akan lebih bahas lebih dalam. Nah, di sistem simpatik ini disebut juga sebagai thoracolumbar dan di sini disebut juga sebagai craniosacral. Nanti saya akan jelaskan mengapa namanya seperti ini. Nah, ini terkait dengan ini ya, posisi saraf yang ada di tulang belakang, yaitu melibatkan torak dan lumbar. Maka dinamakan sebagai ini, torak kolumbar. Kemudian ada craniosacral karena ini ada di otak brainstem, batang otak ya, yang diposisikan di cranial. Dan lainnya sama di spinal cord, yaitu posisi sakral S2, S3 dan S4. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penamaan ini dan gambarnya ada di slide berikutnya. Nah, ini kemudian. Nah, ini ya. Jadi ini adalah gambar tulang belakang dan ini adalah saraf tulang belakang. Jadi tulang belakang kita itu ada bagian namanya cervical. Ini artinya ini ya, leher ya, bagian leher. Kemudian ini ada 7, C ada 7, kemudian torak, nah ini, bagian dada ya. Ini ada 12. Kemudian ada lumbar, bagian agak bawahnya, ini ada 5. Nah, sakral itu ada di bawahnya. Kemudian ada sosigel sini. Ini tuh tulangnya. Nah, kemudian kita lihat ke sarafnya. Jadi hampir sama di sini ada nerve cervical di bagian leher ya. Ini ada 8 cervical. Kemudian ada thoracic. Ini ada 12. Kemudian ada lumbar 5. Kemudian sakral juga ada 5. Dan kemudian 1 sophiglia. Nah, kita kembali lagi ke slide tadi. Simpatik itu thoracolumbar. Jadi dari T1 sampai L2 L3. Ini. Thoraco. Jadi thorak di sini, kemudian lumbar. Sini ya.
Nah, untuk yang paham ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan di komen. Nah, untuk eh, parasimpatik craniosacral. Nah, kranio itu nggak digambar di sini karena dia diletakkan di batang otak, di stemnya. Kemudian sakral, nah ini di bawah. Ini. Jadi sarafnya nanti akan keluar dari arah-arah sini. Gitu. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan lagi di belakang. Nah, sistem saraf perifer. Kita kembali lagi ke grafik ini. Itu tadi dibedakan menjadi ada dua, ada yang melibatkan sense atau indera dan efferent division yang melibatkan motor. Nah, membayangkan afferent dan efferent ini sangat mudah ya. Kita tahu ya bahwa sense ini misalnya adalah indera peraba, yaitu misalnya kulit. Nah, dia akan mengantarkan impuls lewat afferent ini. Kemudian ini adalah gambar ini ya, persaraf di tulang belakang. Nah, kemudian ada efferent. Nah, efferent itu dari sini ke ini ya. Kalau efferent, saya ulangi. Kalau afferent itu dari organ sensorik ke otak. Jadi dari sini nanti akan nyambung ke atas ke otak. Nah, untuk yang motorik itu kebalikannya, efferent dari otak ke efektor. Nah, dari otak ke bawah lewat tulang belakang, saraf tulang belakang, kemudian ke pergerakan organ efektor. Nah, organ efektor ini banyak ya, ada otot yang ada otot pada otot jantung, kemudian otot pada usus dan sebagainya. Yaitu di sini mudah sekarang udah mudah dibedakan ya. Jadi ada afferent itu dari indera ke otak. Nah, kalau efferent dari otak ke otot organ kita yang melalui susun tulang belakang. Melalui susun tulang belakang. Nah, sistem saraf otonom ini mempunyai dua ciri khas. Satu, bekerja secara otomatis atau tanpa kesadaran. Jadi kita mudah membayangkannya kalau Anda jantungnya berdetak, kemudian bernapas, nah itu di luar kontrol tubuh kita. Kemudian ini ya tadi ada pengaturan denyut jantung dan bernapas. Nah, sekarang kita agak masuk ke bagian anatomi. Jadi SSO atau ANS ini mempersatukan organ dalam. Nah, ingat organ dalam itu ada apa aja? Ini ada banyak ya. Ada pembuluh darah, lambung, usus, hati, ginjal, kandung kemih, alat kelamin, paru-paru, pupil, jantung, keringat. Ini melalui kelenjar keringat, kemudian ada kelenjar ludah dan kelenjar pencernaan. Jadi semua organ atau kelenjar ini dipersarafi oleh sistem saraf otonom yang melibatkan divisi simpatik dan parasimpatik. Nah, ini ada dua tadi ya divisi utama SSO, ada saraf simpatik atau thoracolumbar dan parasimpatik atau craniosacral. Nah, ini menarik ya bahwa persarapan di sistem saraf otonom dia itu melibatkan suatu ini ya ganglion. Nah, mungkin lihatnya pernah dengar apa itu ganglion. Jadi ganglion itu adalah sekelompok sel saraf. Jadi SSO ini terhubung oleh serabut saraf ke sel yang lain yang terletak di ganglion otonom. Nah, berikutnya dari ganglion ini akan langsung terhubung ke organ internal. Ingat ya, jadi ada dua sel saraf. Pertama dari batang tadi ini ya, dari sini itu ke ganglion, baru kemudian dari satu lagi dari ganglion ke organ internal. Jadi serabutnya ada dua. Nah, kalau ganglion yang di simpatik itu sebagian besar terletak tepat di luar susun tulang belakang di kedua sisi. Jadi bisa dibayangkan ini ada susun tulang belakang. Nah, ganglionnya itu sedikit jauh dari sini. Sini itu ganglionnya. Ini ada gambarnya. Nah, kalau untuk yang parasimpatik, dia itu dekatnya ke organ-organ targetnya. Bisa dibayangkan nggak? Oke, gini ya. Ini lihat. Tadi yang simpatik
Nah, yang simpatik tepat di luar susuk tulang belakang di kedua sisi. Jadi gini, tuh lihat. Dia dekat. Ini ganglion ini. Ada 3 ganglion di sini, ada superior cervical ganglion, medial cervical ganglion, dan inferior cervical ganglion. Jadi dia dekat dengan si susuk tulang di kedua sisi. Oke ya, ini letak ganglionnya. Nah, saya bilang tadi ada 2 serabut saraf ya. Nah, ini pertama, dari sini ke sini, kemudian ada nyambung berikutnya serabut saraf berikutnya dari sini ke sini, ke organ. Nah, ini ciri khas dari otonom. Terus untuk yang lokasi kedua tadi ini ya, parasimpatik terletak dekat atau di organ-organ yang tubuh dengannya. Nah, kalau yang parasimpatik, nah ini parasimpatik ya. Nah, ganglionnya itu dekat ke organnya. Jadi dia uh, bukan di sini tapi dekat ke sininya, uh, organnya. Oke, terus kita dari sini ini juga bagus juga ya untuk menemukan namanya. Nah itu. Nah, simpatik tadi namanya lainnya adalah thoracolumbar. Nah, kita lihat. Thoraco di sini mulai T T T T T lumbar L L. Nah ini. Jadi ini mengapa namanya thoracolumbar? Karena dia persarapannya itu di posisi sini. Thoracolumbar. Sedangkan lainnya untuk yang parasimpatik yaitu craniosacral. Nah, kranio tadi di batang otak di sini, kranio di sini. Kemudian sakral di bawah sini. Nah, itu. Jadi cabangnya itu sarafnya itu dari sini. Nah, adik-adik lebih lihat jelas lagi di sini. Tuh lihat ada sarabut pertama, kemudian ada ini ya, ada kayak tautan gini. Nah, kemudian rambut kedua. Nah, ini ke saraf otaknya. Ini juga sama seperti ini. Nah, untuk yang ini, dia lagi rekam. Nah, untuk yang dilihat ya, ini yang kranio dan untuk yang sakral kita lihat. Yang di sini itu tadi kan saya bilang ya, untuk yang ini terletak dekat atau di organ-organ yang terhubung dengannya. Nah, untuk yang simpatiksimpatik, kita lihat itu ganglionnya itu eh, bisa jadi di organnya. Kita lihat tuh ada percabangan di sini, ya kan? Nah, kemudian di sini. Nah, itu. Jadi letak ganglionnya ada di situ. Jadi ada 2 saraf, ada 2 serabut saraf, pertama di sini, kemudian ini ada ganglion kecil yang berikutnya saraf ke sini, sini atau di uh, organnya itu juga. Oke, tentang ganglion jelas ya. Nanti kalau nggak ada pertanyaan bisa taruh di komentar. Oke, kita lebih lihat detail lagi tentang saraf simpatik. Nah, simpatik ini tujuannya untuk mempersiapkan tubuh untuk menghadapi situasi yang menegangkan. Misalnya untuk memperkuat pertahanan dalam bahaya. Nama lainnya untuk efek dari simpatik itu adalah flight or flight. Fight or flight. Jadi berkelahi atau lari atau lawan atau kabur. Nah, saya bayangkan ya kalau orang ada kalian nih misalnya di kebun eh, binatang, kemudian ada singa keluar itu ya. Nah, ular atau singa itu mendekati kalian. Nah, kalian kan ada di posisi ini fight or flight. Jadi mau melawan atau kabur. Nah, efek-efeknya bisa dibayangkan. Ketika berhadapan dengan ular atau singa tadi, apa yang kalian bayangkan? Nah, pasti ini ya, eh, detak jantung akan cepat, kemudian napas akan menjadi lebih cepat, kemudian ketika kalian misalnya kebelet mau ke belakang, ketika berhadapan dengan singa atau ular, itu pasti nggak jadi. Jadi gerak peristaltiknya atau lapernya itu akan hilang. Nah, itu adalah efek-efek dari fight or flight. Jadi membayangkan simpatik itu efeknya seperti itu. Ketika kalian berhadapan dengan ular atau singa atau hal-hal lain yang menegangkan dalam kondisi stres atau ketika ujian, pendadaran, nah itu ya, presentasi. Nah, itu adalah saraf simpatik lagi bekerja. Ini gambar lebih jelasnya. Jadi
tadi thoracolumbar, kemudian efeknya ke berbagai macam organ. Ada dua saraf, pertama serabut-saraf ke sini, kemudian serabut-saraf ke sini. Nah, ini cabangannya banyak ya yang diatur, ada ke mata, ke kelenjar ludah. Jadi banyak sekali organ-organ yang diatur oleh aparat simpatik ini. Ini baru di bagian wajah, kemudian ada di bagian jantung, ada di bagian paru-paru, hati, lambung, sistem usus pencernaan, ginjal, kemudian uterus pada perempuan, ini pada laki-laki ya, ada eksternal genital, ini kepada pria misalnya dia ereksi atau ejakulasi, kemudian ada sistem urin. Nah, ini semua dipersarafi oleh simpatik gitu. Nah, efeknya apa sekarang? Jadi kalau pada iris, otot pada iris itu uh, adanya stimulus pada saraf simpatik, hasilnya adalah pupilnya berdilatasi. Dilatasi itu ingat membesar. Jadi pupilnya itu membesar gitu ya. Melotot gitu. Kemudian ada kelenjar saliva. Jadi ketika berhadapan dengan singa tadi, nah itu sekresi salivanya itu akan terhambat. Kemudian ini ya, blood vessel di dalam jantung dia vasokonstriksi, makanya dia kencang gitu ya. Kemudian detak jantungnya itu meningkat. Nah, bronkus dan trakea ini akan dilatasi, jadi mengembang. Makanya karena di sini butuh oksigen banyak. Kemudian liver, nah ingat ya, lagi stres itu butuh glukosa banyak sehingga glukosa dibongkar. Glukosa dibongkar dan glikogen dibongkar dan glukosanya meningkat. Kemudian, nah ini tadi ketika berhadapan dengan singa atau kalian sedang presentasi, itu kalian nggak jadi lapar. Nah, itu karena peristaltiknya dihambat. Sphincter ditutup, intestin ini peristaltiknya itu dihambat. Sama ya, sekresi urin itu akan terhambat, jadi kalian tidak berniat lagi untuk datang ke toilet. Oke, seks organ secara umum vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi itu berarti ini ya, tidak bergairah karena darah sangat kurang di situ. Oke, ini untuk yang efek-efek yang dihasilkan oleh saraf simpatik. Nah, sekarang ke saraf parasimpatik. Ini kecenderungannya ini memperlambat. Jadi seperti kebalikan ya, kecuali kalau pencernaan makanan serta sistem fungsi genitourinary ini kebalikan. Jadi tidak memperlambat. Jadi ini ya, umumnya adalah pembuat perdamaian, peacemaker, yang memungkinkan terjadi pemulihan secara tenang dan damai. Ya, gambarnya. Nah, tadi dari namanya dulu parasimpatik namanya adalah craniosacral, jadi kranio di bagian stem batang otak di sini, kemudian sakral di bagian bawah sini. Nah, dari titik-titik ini sama, dia ada dua serabut, pertama ke ganglionnya sini, dan sama dia mempersarapinya ke banyak organ yang hampir serupa. Tadi ada bagian wajah, ada mata, pupil, kelenjar saliva, kemudian ada jantung, paru-paru, liver, ginjal, gelambung, usus, ginjal, sama urinary, eksternal genital, dan uterus. Nah, jadi misalnya ini ya, di pupil ini akan kebalikannya, di ototnya iris pupilnya akan konstriksi. Jadi bisa dibayangkan di sini di pupil ini itu ada dua saraf yang mengatur ototnya, yaitu ada simpatik dan parasimpatik, efeknya berkebalikan. Yang simpatik membuat pupil itu dilatasi, yang di sini yang di parasimpatik dia itu pupilnya konstriksi. Jadi kalau yang di pupil yang parasimpatik dia di sini ya, ke sini kemudian ke sini. Nah, kalau di sini dia aturnya dari sistemnya sini. Jadi ada dua saraf yang sumber yang berbeda mengatur otot yang sama. Seperti itu. Kemudian untuk parasimpatik untuk kelenjar ludah itu justru ditingkatkan, heart rate itu diturunkan,
Trankea bronchus ini terjadi bronkokonstriksi, kebalikan tadi ya. Kemudian liver itu blood vessel-nya dilatasi, kemudian sekresi empedunya meningkat. Kemudian untuk si lambung, ini sekresi gastric juice itu larutan asam ya, itu dia meningkat. Kemudian intestine dia melambat ini yang kebalik yang khusus tadi itu ya. Kemudian kidney tadi juga yang pengecualian justru di sini dia meningkat. Dan untuk yang seks organ, untuk yang laki-laki dia terjadi ereksi di sini ketika parasimpatiknya bekerja. Karena apa? Karena terjadi vasodilatasi. Ya, jadi ini rangkumannya. Jadi ini pengaturnya, masih ingat ya, simpatik di torakolumbar, kemudian parasimpatik ada di kranio dan sakral. Nah, dia bekerja pada organ-organ yang bervariasi dan diatur oleh dua syaraf yang tampak bertentangan seperti ini. Nah, reseptornya, kita langsung ke reseptornya. Jadi untuk yang parasimpatik dan simpatik ini itu diatur oleh reseptor nikotinik. Kolin ya, reseptor kolin. Yang dalam hal ini nikotinik dan kolin itu bekerja dua-duanya. Ini tipenya ada tipe N, tipe M, ini semua untuk nikotinik. Yang untuk muskarinik ada M1, M2, M3, M4, M5E sesuai yang di buku Buzulis. Kemudian untuk yang simpatik, nah ini yang pengaturnya, reseptornya yang bekerja, reseptor yang jadi reseptor yang bekerja untuk menerima mediator yaitu adalah alfa dan beta. Yang alfa nanti akan dibagi jadi alfa 1, alfa 2, dan untuk yang beta ada beta 1, beta 2, beta 3. Nah, ini gambaran transduksinya untuk yang saraf simpatik dan parasimpatik. Masih ingat tadi ya, ada preganglionik neuron, kemudian ada postganglionik neuron. Jadi saya ingat tadi ya, ada dua serabut saraf di sini. Nah, di titik ganglion ini dikeluarkan neurotransmitter, yaitu adalah si asetilkolin. Nah, pada serabut saraf yang kedua, itu ada banyak reseptor, yaitu adalah reseptor nikotinik. Nah, berikutnya itu akan di sini asetilkolin. Nah, yang di sini itu yang dikeluarkan adalah si norepinefrin. Nah, ini yang sel efektornya misalnya ini lambung atau otot polos ya. Nah, jadi di sini itu reseptornya itu reseptor adrenergik. Jadi kedua reseptor ini kedua neurotransmitter ini bekerja dalam penghantaran impuls dari otak ke efektor sel. Dan reseptornya pun berbeda. Nikotinik di sini, adrenergik di sini. Dan kemudian untuk yang parasimpatik ya, parasimpatik di sini sama, itu ada asetilkolin terlibat, dan di sini ada nikotinik reseptor pada saraf yang kedua. Ini posisinya masih di ganglion. Nah, untuk yang di sini kita lihat, di sini ternyata untuk yang parasimpatik ini yang bekerja adalah si asetilkolin. Jadi sel efektornya ini adalah reseptor asetilkolin tipe muskarinik. Nah, ini. Jadi ingat ya, di sini nikotinik, di sini muskarinik, sama-sama asetilkolin. Nah, itu yang terlibat di parasimpatik. Pelan-pelan, paham? Oke. Itu dulu ya. Ya, ini referensinya bisa pakai ini.